Blueprint hidup kita. Wah, keren nih. Silakan Suhu Nengxiu. Loh, belum keluar. Suhu Nengxiu ini. Terima kasih Pak Abe. Bye-bye. Iya. Terima kasih Atma Namaste. Terima kasih. Atma Namaste Suhu. Ya, terima kasih. Suhu. Dadah. Namaste Suhu. Atma Namaste Suhu. Siap dapat ilmu dari Suhu. Iya, siap-siap. Ah, kok Suhu ini? Namaste Suhu. Iya, kirain udah bubar, udah selesai. Sudah pada bubaran. Baiklah, selamat pagi semuanya, Ko Abe dan semua para healer, para makhluk manusia cahaya. Selamat pagi, selamat datang di dunia lain. Karena Anda semua sudah terjun ke dalam dunia cahaya, dunia energi, dunianya Ko Abe dan Pak Indra, begitu ya. Tentu kita dalam hidup ini kita memiliki tujuan. Kenapa kita bisa bergabung di sini? Kenapa kita bisa hadir bersama-sama bermeditasi rutin setiap hari? Tentunya dari dalam kandungan kita nggak pernah berpikir ya, kalau seandainya kita nanti dilahirkan, saya akan menjadi apa? Dan kemudian kayak Ko Abe gitu juga tidak pernah berpikir kalau udah dari kandungannya nanti udah gede dia akan menjadi penyembuh atau menjadi healer atau menjadi seperti sekarang pemeditator yang membimbing lebih banyak orang. Artinya kita dilahirkan masih dalam keadaan tidak tahu apa yang akan kita lakukan kemudian. Tetapi bibit-bibit ini sudah kita miliki. Bibit-bibit ini semuanya sudah kita sadari sejak kelahiran lampau. Artinya ada garis-garis yang menyebabkan mengapa kita sekarang seperti ini. Pak Indra selalu bilang ada benang merahnya. Nah, inilah yang dikatakan kita memiliki blueprint buat diri kita sendiri. Kalau kita membawa bangun sebuah bangunan, kita sendiri udah harus tahu kita mau bangun berapa lantai, kita mau bangun instalasinya apa aja. Terus jalur-jalurnya dari jalur kabel, jalur pipa, jalur semua yang kita butuhkan itu sudah harus jelas digambarkan letaknya di mana, posisinya di mana, dan tujuan endingnya bangunannya seperti apa. Nah, ini adalah sebuah blueprint, sebuah bangunan. Tapi kalau blueprint kehidupan, dari kecil sampai sekarang kita boleh pemetaan. Kita peta-petakan hidup kita. Kalau misalnya kita masih punya foto-foto kita dari bayi sampai foto sekarang, kita kumpulkan. Dari sekarang, kita bisa melihat blueprint kita yang lalu, perjalanan yang sudah lewat, yang sudah kita goreskan, yang sudah kita toreng. Tapi kita belum tahu blueprint kita kemudian, karena kita belum menjalani. Jadi dari saat momen sekarang, ke kemarin, sampai waktu kita kecil, kumpulkan foto-foto Anda di situ, jejerkan, dan petakan bagian mana foto-foto yang membuat Anda merasa ini bagian terindah saya, bagian mana merupakan ini bagian yang tidak menyenangkan bagi saya, bagian mana yang merupakan kenangan terburuk bagi saya. Ternyata menyusun foto dari kita bayi sampai sekarang aja sudah banyak memori rekaman yang kita lihat, yang kita torehkan, yang kita gariskan menjadi bagian dari sejarah hidup kita, dan itu sudah berlalu. Semua itu sudah berlalu. Jadi ini adalah pemetaan. Ini kalau kita lihat sendiri wajah kita berubah terus, tidak pernah sama. Jadi wajah kita kecil, mungkin ada yang kecilnya cakep banget, gemes banget, terus imut banget gitu. Begitu gede kok nggak sama gitu. Ada juga kayak saya kecilnya jelek banget, udah gede kok lumayan gitu kan. Nah, ini beda gitu. Jadi kita bisa flashback balik melihat dari kita kecil sampai gede, perkembangan apa di face. Makanya kalau orang face reading, ini kan pemetaan di wajah. Baca komia atau baca apa, ini kan pemetaan di wajah. Ini blueprint kita. Tapi blueprint kita ini selalu berubah terus, bergeser terus. Dan kita nantinya, berapa puluh tahun lagi ke depan, tidak sama lagi dengan kita yang sekarang.
ya kan? Nah, contoh ibu-ibu aja, dulu ada alisnya, sekarang udah nggak ada tato semua. Nanti blueprint ke depan, tatonya tetap sama, gitu ya. Kecuali dia ganti model, pakai mangkok. Jadi kita lihat lagi, sekarang perjalanan hidup kita sendiri, dari kita kecil, dari kita makan bayi, kita nggak tahu kita mau dibawa kemana, kita mau digiring kemana, kita mau ke arah apa cita-cita kita, apa tujuan hidup kita, apa yang membuat kita berjuang, apa langkah-langkah yang harus kita jalani. Kalau kita masih baik, kita masih bisa berjalan dituntun oleh orang tua kita. Ketika kita jatuh, orang tua kita angkat kita. Ketika kita berjalan, kita masih ditemanin lah intinya ketika kita masih kecil. Tapi setelah dewasa, jalanmu adalah hidupmu. Hidupmu adalah yang kau jalani sendiri. Orang tua udah bukan lagi pengarah, guru juga bukan lagi yang menemani kita setiap saat untuk membuka jalan hidup kita. Tapi kita sendiri yang menjalani jalan hidup kita sendiri. Mungkin pada saat kita berjalan, kita nggak tahu arah. Mungkin saat kita berjalan, kita nggak tahu grafiknya, kita nggak tahu petanya, kita nggak tahu arahnya, kita nggak tahu tujuannya. Itu betul. Mungkin memang seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, blueprint ini akan kita cetak. Bukannya sekarang, tapi sudah dicetak juga bukannya lalu. Tapi blueprint ini adalah garis kehidupan kita yang kita tahu arah kita ini ke arah baik atau ke arah buruk. Cuma dua itu kan hidup ini kan, ke arah baik atau ke arah buruk. Kalau kita blueprintnya ke arah baik, kebahagiaan ada dalam diri kita. Blueprint kita ke arah yang buruk, maka penderitaan ada di tangan kita. Tapi masalahnya, blueprint ini selalu bersama-sama. Ada baik dan ada buruk. Ganti-gantian seperti siklus, seperti kurva yang naik turun. Arahnya juga kadang bisa belok ke kiri, belok ke kanan, bisa lurus, bisa kadang-kadang jalan mundur. Nah, ini adalah kehidupan kita yang kita torehkan sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mampu melihat blueprint kita sendiri. Jadi ya, blueprint itu udah ada. Tapi kita dalam menjalaninya, kadang-kadang kita bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa lurus, bisa ke belakang. Karena apa? Kita tidak mampu melihat blueprint yang kita sendiri. Nah, kalau blueprint kehidupan, coba tanya anak SD. Waktu SD cita-citanya mau jadi apa? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pilot, ada yang jadi apa. Tapi rata-rata ada sedikit banget orang yang berhasil memenuhi cita-cita dia dari masih kecil. Dari SD itu dia mau apa, dan sampai sekarang dia terwujud keinginan itu. Jelas banget, garisnya jelas. Mau jadi apa. Ya kan? Itu enggak Kalau main. blueprint itu memang biasa itu kayak kita terima jadi ya, Suhu, sebetulnya. Atau kita... Tetapi kita sudah merancang cita-cita kita seperti apa, dari kecil udah kita torehkan. Oh, saya mau di titik ini, saya mau jadi dokter misalnya ya. Nah, terus kayak Ibu Sri sekarang, dia jadi dokter sekarang, kayak Pak Abe. Oh, saya nggak mau jadi apa-apa, saya mau jadi orang baik misalnya. Dia udah menetapkan dari kecil sama jadi orang baik. Tapi perjalanan hidupnya dia masih mencari-cari terus sampai akhirnya ketemu jadi orang baik dan pengarah orang baik. Terus kayak saya misalnya, saya mau jadi biku, itu dari kecil udah ada keinginan untuk menjadi itu. Tapi perjalanannya saya juga lari-lari kemana-mana, akhirnya ketarik lagi, sekarang beneran jadi biku. Jadi cita-cita kecil saya tercapai, tapi proses perjalanan mencetak blueprint saya tidak seperti yang tadi Bu Dokter dari kecil pengen jadi dokter. Terus kemudian terwujud, semuanya dibikin lancar sampai jadi dokter. Nah, itu adalah orang yang sudah mengerti tujuan hidupnya, dan dia merancang hidupnya satu persatu, karena untuk jadi dokter kan banyak banget yang harus dilewati, banyak banget yang apa, tapi arahnya tetap sama. Nah, kalau kayak kita, Koabe, mungkin Koabe pengen jadi bisnismen, atau pengen jadi apa, tapi selama perjalanannya akhirnya kan ketariknya ke spiritual. Nah, mungkin yang lain juga sama dengan itu. Dan saya cita-citanya memang mau jadi guru, pengajar, dan buat banyak orang lebih bermanfaat. Tapi kenyataannya saya mau jadi guru, orang tua saya nggak setuju. Terus saya mau jadi guru agama dulu ya, waduh, gajinya cuma berapa, orang tua nggak setuju. Sekolah tinggi agama nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Mendingan sekolah biasa. Terus sekolahnya apa? Akhirnya sekolahnya A1 dulu tuh apa, teknik kan, fisika gitu ya. Tapi akhirnya saya lebih jatuhnya ke ekonomi. Kuliahnya di ekonomi. Bukan sesuai dengan pemikiran saya. Dari ekonomi lulus dan kemudian kerja. Saya akuntan, tapi kerjanya jadi GM, jadi manajer, jadi ngurusin manajemen. Yang saya hanya pelajari sedikit.
Dan menyimpang juga. Dari manajemen akhirnya suksesnya di mana? Di MLM misalnya begitu ya. Nah, terus dari situ tarik garis lagi, kuliah bahasa. Ini semua kan nggak nyambung. Blueprint kita semua tidak nyambung seperti yang dari kita rancang dari kita kecil. Tapi setelah kuliah bahasa, saya memahami lebih banyak lagi sejarah. Saya senang dengan buku-buku yang begitu banyak di perpustakaan. Yang dari kecil sukanya buku. Nah, dari kecil suka buku, sampai sekarang suka buku, itu blueprint ini tetap ada. Kenapa saya selalu dekat dengan perpustakaan, dengan buku, dengan sejarah, dan histori, dan apa? Karena apa? Ternyata masa lalu saya adalah penulis. Masa lalu saya penulis di tahun misalnya dulu 18-16 gitu ya, salah kata ya. Di situ saya penulis, dan saya sampai sekarang bawa track saya ini tetap ada. Jalur ini nggak putus, tetapi jalur yang tadi itu kuliahnya, belajarnya, dan segala macam itu kita pemetaannya mendukung lah, tapi hanya sedikit. Dan kemudian setelah dari Beijing, saya malah ke Taiwan dan jadi biksu. Dan akhirnya saya tercapai blueprint hidup saya. Dari biksu, saya juga melihat cita-cita saya, passion saya ini apa. Yang saya bisa kembangin apa. Setelah saya pulang ke Indonesia, berbeda waktu saya di Taiwan. Ketika saya punya di Taiwan, blueprint saya jelas. Wah, cita-cita saya jelas. Kayaknya keren banget nih kalau jadi master. Keren banget kalau bisa jadi penulis hebat. Keren banget kalau kita bisa jadi meditasi yang bagus. Keren banget kalau kita bisa menjadi konsuling buat konsultan ya, buat kehidupan. Ini blueprint saya. Tapi perjalanan itu kemudian setelah pulang Indo, kita dituntun menjadi seorang yang dari bayi lagi lahir, berjalan merangkak, sampai akhirnya kita menemukan kita ini cocoknya di mana, passionnya di mana. Tapi jiwa menulis saya itu tetap benang merahnya masih ada. Sampai saya dimanapun saya tetap nulis. Akhirnya jadilah 3 buku itu kan, Sahabat Kehidupan. Yang pertama ya Sahabat Kehidupan, Rahasia Kehidupan, dan Pohon Kehidupan. Tapi sampai di titik itu saya berhenti menulis. Kenapa? Karena ada kekuatan yang bilang, buku lu itu cuma cemen, bukunya nggak terlalu besar, artinya bla bla bla, negativitas masuk ke dalam saya, akhirnya tercemar. Kalau saya paksakan nulis, apakah saya tidak dalam keadaan yang penuh amarah atau penuh kekesalan atau saya ingin menunjukkan, maka saya sempat berhenti menulis. Tetapi dari situ saya menganalisa lagi. Selain orang, betulkah baca buku kita dari awal sampai akhir? Oh, ternyata enggak juga. Ada yang dapat buku cuma buat dipajangan, ada yang dapat buku cuma dilihat sepintas. Berarti kita belum goal settingnya terpenuhi. Maka dari situ, ya. Ya ini udah. Sebentar, sorry, Kenapa? saya ini. Ya. Orang lain ini. Akhirnya, ketika goal setting kita terpenuhi, kita ganti lagi mindset, ganti lagi blueprint. Arah ke depannya saya mau bagaimana. Ternyata guru saya selalu bilang, cobalah kamu rekaman. Terus saya bilang, aduh suara saya tuh nggak bagus gitu kalau untuk rekaman, apalagi suara sengau, suara hidung. Jadi saya nggak pernah pede di bidang audio. Dulu udah mulai rekam, tapi saya hapus. Nah, ini nggak berhasil di sini. Tapi ya nggak apa-apa. Saya bisa tetap nulis. Jadi kadang-kadang saya menulis, terus kemudian orang lain yang membacakan, gitu, orang lain yang membuat renungan. Saya udah bahagia di situ. Terus sampai akhirnya perjalanan selanjutnya, cetak biru ini semakin clear, semakin jelas, apalagi sejak pandemi. Ketika sejak pandemi, Zoom mulai ada, terus kemudian ceramah online. Waduh, ini cocok nih. Kenapa? Saya nggak perlu terbang kemana-kemana, saya diundang di mana, kadang-kadang waktunya juga bentrok, karena kegiatan yang ada di kita. Jadi malah pandemi ini membuat kita menjadi lebih enak, mau kemana, berhubungan dengan siapa, dan saya bisa lebih menyebarkan dengan damai gitu, maksudnya waktunya. Dan ternyata saya sudah mulai kembali menemukan lewat audio visual. Yang saya pikir dulu nggak mungkin, yang saya pikir dulu, suara saya jelek, aduh saya nggak pede kalau direkam, apalagi ini nih ada jakun gitu ya. Bukan jakun, ada jengger, bukan jengger, apa namanya, tembolok. Jadi kayaknya udah gemuk banget, terus nggak enak banget dilihat kalau lewat kamera. Ini ketidakpedean ini akhirnya pelan-pelan tergusur, dan kemudian kita menjadi jelas lagi bahwa inilah jalan hidup saya. Untuk sementara saat ini saya menggunakan media sosial,
terus kemudian Instagram pun baru belakangan, dan tadinya Facebook dan segala macam. Akhirnya kita menjadi memahami bahwa ternyata apa yang kita lakukan ini bermanfaat, bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain. Apakah sudah sesuai dengan track Marik yang kita cita-citakan dulu waktu masih kecil? Oh ya, ini ada jalannya, ini ada nyambung, ini ada benangnya. Dan apakah pemetaan yang tadi kesannya belok-belok, tidak nyambung itu, ngambil ini, ngambil itu, dan segala macam, itu tidak bermanfaat? Oh, ternyata itu pun bermanfaat. Itu pun yang mencetak kita sampai saat ini. Kenapa pengetahuan kita speng, besar. Coba kalau dari dulu saya hanya ngikutin jalur agama doang, mungkin saya hanya ahli kitab, mungkin saya hanya taunya tentang agama itu doang, tidak ada komunitas yang lain-lain. Sehingga hidup saya mungkin berhasil, tetapi saya tidak bisa mengembangkan wawasan saya menjadi lebih besar. Nah, ini dia. Ini blueprint saya sendiri. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Pernah nggak kita merenungkan sendiri bahwa apa yang saya inginkan, apa yang saya capai, apa yang saya dapatkan, apa kondisi-kondisi yang membuat saya sekarang sudah sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, dengerin kata-kata yang sama, kata-katanya mungkin beda dikit lah. Tetapi intinya ada beberapa pemetaan kalau kita lihat di sini. Pertama, pengenalan diri sendiri, mencintai diri sendiri, lalu pelepasan, lalu pemaafan, lalu menyentuh bagian-bagian kita yang sakit, dan kita memberikan apresiasi kepada mereka. Ini sedang pemetaan kembali semua unsur-unsur badan kita, unsur-unsur pikiran kita, pemetaan kembali blueprint kita secara jelas. Dan yang paling sulit adalah ketika kita suruh mengkotak-kotakan di mana yang merupakan musuh kita, di mana merupakan teman kita, di mana orang yang kita cintai. Dan ketika kita melihat ini semua begitu mentok di musuh kita, mampukah kita menyelesaikan persoalan dengan musuh kita, dengan orang yang membenci kita, dengan orang yang bikin kita masalah terus, mampukah kita berdamai dengan dia? Di sini pertanyaannya. Banyak blueprint itu terpentok di sini, ya kan? Karena dia sosok kita jadi berubah. Harusnya kita penceria, harusnya kita bisa bahagia hidup kita, bisa tertawa lepas. Tapi karena seseorang ini atau beberapa orang atau kejadian membuat kita jadi blocking mindset, membuat kita jadi tertekan, membuat kita jadi beban. Artinya, blueprint kamu ke depan ditentukan oleh berhasilnya tidak kita memecahkan blok ini, blokade ini, masalah ini. Kalau ini kita berhasil, kita pecahkan, maka hidup kita ke depannya akan lancar banget dan akan indah gitu loh. Jadinya kita saat ini sedang memeta-metakan kembali hidup kita. Dan ketika di malam hari kita blessing orang-orang, kita blessing semuanya, kita memaafkan, lalu kita kemudian membuka cahaya yang masuk bagi diri kita. Ini adalah perubahan yang paling besar sehingga membuat kita lebih menemukan blueprint kita yang sesungguhnya, blueprint kehidupan kita. Ini seperti apa? Nah, dengan meditasi gratitude dan MCK ini yang dilakukan oleh Ko Abe dan Pak Indra secara free untuk kita semua, untuk siapapun yang mau belajar, tanpa sengaja kita sudah masuk ke dalam penjernihan diri, pengenalan diri, pemaafan diri, penerimaan diri, dan kita udah menjadi sosok yang bisa menemukan arah tujuan kita itu apa. Dan ketika kita meditasi, kita bisa melihat kembali ternyata waktu masa kecil kita, kenangan kecil kita, apa tambah Ibu Yuliana ya dengan tanda tangannya. Tanda tangan orang aja bisa menyebabkan, bisa dilihat di mana dia dulu bermasalah, di tahun mana kita dulu sempat mengalami trauma, di mana kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi ini sama seperti kita membuka foto-foto kita dari kecil sampai sekarang. Kita perhatikan blueprint kita selama ini, itu arahnya banyakkan positifnya, banyakkan sedihnya, banyakkan negatifnya, atau lebih banyak tidak jelasnya. Anda akan lihat diri Anda sendiri dari kecil sampai sekarang. Kalau Anda lebih banyak tidak jelasnya, maka lakukan ini selama sebulan, meditasi ini, dan lihat kembali blueprint Anda nanti ke depan. Yang jelas, blueprint saat ini, wajah Anda, coba kita bercermin. Cara ngomong Anda, cara bicara kita, cara menatap, cara mendengar, kemampuan mendengar, ini nggak gampang. Tadinya saya nggak bisa dengerin banyak orang punya omongan, berisik banget sih. Terlalu banyak orang komplain, bawel banget sih. Terlalu banyak orang yang curhat, basa-basi banget sih. Tapi setelah kita ikut meditasi ini, setelah kita ikut program ini, kita lebih banyak mau mendengarnya.
lebih seru mendengarkan curhatan orang lain. Ya kayak di sini kan, biasa habis Wabe bimbing ada yang curhat tuh. Ada yang kadang-kadang di kuping kita merasa ini orang ngomong apa sih sebenarnya. Terus ada yang bilang ini orang gimana. Tapi lama-lama kelamaan, oh ternyata semua orang itu punya masalah yang rumit, semua orang punya masa lalunya, semua orang punya keindahan. Kita bisa menerima itu semua. Misalnya kayak saya hari ini sedang ngomong. Mungkin ada yang mendengarkan. Mungkin ada yang bilang, Suhu ngomong apa sih? Mungkin ada yang tidak suka, mungkin ada yang langsung left. Nah, ini adalah kita sedang mencoba, mampu nggak kita mendengarkan orang lain punya cerita? Mampu nggak kita mendengarkan orang lain punya pemasukan, punya kritikan, pengajaran? Nah, ini telinga kita sedang dilatih di sini. Di setiap gratitude, perubahan itu pasti ada. Dan Anda lihat, oh ya, ternyata dulu saya nggak sabar. Dan sekarang saya mulai lebih sabar. Kan banyak tuh yang begitu kesaksian. Berarti benar-benar kita sedang memperbaiki semua dari kepala sampai ujung kaki, dari pikiran sampai kita punya perbuatan, langkah kakimu juga ditentukan. Dulu maunya cepat-cepat aja, jalan maunya cepat, nggak lihat peduli kanan kiri. Sekarang jalan lebih berkesadaran. Saya nggak terlalu cepat, tapi saya menikmati jalan saya tahu setiap langkah saya, dan saya tahu di sekeliling saya ada apa. Tak, mata kita juga sama. Pemetaan kita dulu pengennya lihat yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, yang keren-keren. Tapi sekarang kita bisa melihat segala sesuatunya. Apa sih di balik harga yang bermerek? Cuma harganya doang dan mereknya doang. Ketika merek itu dicopot, misal baju Anda lah, tas Anda lah, atau apapun, itu kan di merek. Ketika mereknya itu dicopot, apakah tas Anda masih berharga? Iya, masih berharga. Dia berguna, tetapi harganya apakah masih sama dengan label sebelumnya? Kalau Anda jual ke orang lain ketika tidak ada merek. Nah, tidak ada lagi yang menganggap itu tas berharga. Jadi mata kita ini sendiri ditipu oleh apa? Ditipu oleh merek, ditipu oleh keyakinan, wah ini barang yang bagus banget. Tapi kan bagusnya karena merek. Ketika merek itu dicopotin, tas itu jadi tas biasa saja. Anda bilang, ini tas Hermes, ini tas apa yang Louis Vuitton. Nggak ada yang percaya. Kenapa? Karena mereknya tidak ada. Demikian dengan diri kita, kalau kita mencopotkan merek ini sekarang, saya adalah biksu, saya copot, saya adalah biksu, saya copotin merek saya. Dan kita semuanya sama. Kita semua adalah sahabat. Saya tidak ada lagi antara tinggi dan pendek. Betul kan? Kita semua sama. Kita sahabat, kita teman, kita keluarga, kita saling dukung, kita saling backup, kita saling bantu. Nah, ketika saya pasang ini merek, Anda langsung minder lihat saya. Wah, ini adalah biksu, ini suhu, tidak bisa dijamah. Maksudnya sangat jauh sekali tinggi. Seperti kita melihat kayak Paus, kayak melihat yang lain, kayak saya itu kayak Gus Dur misalnya. Anda tidak bisa lagi dekat dengan saya. Tapi karena saya copotin merek ini, saya terjun ke medsos, saya terjun ke semua lapisan, semua komunitas. Dan akhirnya kita merasa kita diterima dengan amat sangat dan secara menyeluruh. Coba kalau saya hanya di komunitas saya dipuji setiap hari, saya dipai-pai orang, dihormatin orang, dipuji, mau apa mau, saya nggak bisa. Itu kayak mau munafik bagi saya. Kenapa? Karena saya nggak mampu untuk memperbaiki diri saya, lalu saya dihormati banyak orang, dan orang menghormati saya kayak dewa, ketinggian. Walaupun itu memang peraturannya seperti itu. Jadi biksu itu harus disongsong, harus dihormati, harus diberikan pelayanan. Tapi bagi saya menolak batin saya. Makanya saya cocok dengan Mahayana. Kenapa? Konsep Mahayana ini saya menjadi bodhisatwa bagi diri saya dan yang lainnya. Saya adalah pelayan. Sama seperti mereka semua yang pelayanan dalam Tuhan. Anda semua pelayan. Gembala itu merasa mereka adalah gembala, bukan mereka adalah pemilik. Beda antara pemilik dengan gembala. Gembala itu mengerti betul arah-arah gerak sapinya atau dombanya. Tapi kalau pemilik, dia cuma tahu angkanya doang. Dia hanya tahu manfaatnya. Dia hanya tahu kapan dijual, kapan dia masuk, kapan melahirkan. Tapi kalau gembala, dia tahu ketika dombanya sakit, ketika dombanya hamil, ketika dombanya lagi sedih atau bahagia. Itu dia bedanya. Saya adalah pelayan. Pelayan bagi semuanya. Dan ketika saya menerapkan saya sebagai pelayan, saya tidak lagi ada beban. Oh, saya harus dihormati, saya harus begini. Makanya ada orang bilang, kok Suhu di Instagram jadinya host sih? Bukannya Suhu yang harusnya diwawancarai, bukannya Suhu yang harusnya ceramah, bukannya Suhu yang harusnya ditanya-tanya orang. Kenapa Suhu mau jadi host buat mendengarkan orang lain? Nah, ini dia. Di sini saya nggak pernah merasa terbebani, dan saya tidak merasa
saya nggak bahagia? Justru saya bahagia. Ternyata ilmu saya ini masih kecil banget. Kayak Ibu Yuli itu udah bawarin, ada gini, ada gini. Saya mah dari dulu pikir tanda tangan aja ya. Ngapain tanda tangan sampai dipikirin begini-begini, hidupmu dulu begini-begini. Asal gores-gores aja. Yang penting enak. Tangan kita asal bergeraknya. Ternyata semua karakter kita tercermin lewat apa yang kita tulis. Iya juga ya, benar juga. Itu ilmu baru. Terus Ibu Sulis lagi belajar pace. Nanti kita dengerin apa sih unsur-unsur pace. Saya udah tahu pace saya dari dulu memang arahnya ke arah sini. Saya udah tahu karakter saya gini. Tapi udah tahu buat apa ya? Oh, ternyata ada blueprint yang menunjukkan memang garis hidup kamu itu harusnya bukan buat diri sendiri, tapi harus buat ke depan. Nah, disinilah kita akan mencetak blueprint kita semakin lebih jelas. Dengan mengenal pace Anda tidak blame. Kenapa Anda lahir susah? Kenapa Anda lahir tidak pintar? Kenapa Anda lahir tidak akan berhasil? Dalam keadaan ini ya, masih sampai saat ini. Harus kerja keras. Harus seperti kerbau. Harus seperti bla bla bla, banyak banget yang udah ditulis di sini. Tapi ini kan garisan hidup saya karena perbuatan saya lampau. Dulunya saya begitu, akhirnya saya dilahirkan dengan kondisi pace yang seperti itu. Apakah Anda pasrah? Kalau Anda pasrah dengan pace Anda, percayalah, yang bagus dia akan sombong. Dan yang jelek, dia akan minder. Dan dia tidak akan berubah menuju yang positif. Karena dia udah melihat pace dia nantinya umur berapa akan begini. Tapi untungnya saya belajar agama Buddha itu adalah belajar wisdom. Belajar bagaimana create kebijaksanaan. Bagaimana maintain our life. Bagaimana membuat hidup kita semakin bersinar. Yang tadi dikatakan, kita lahir ke sini ini untuk bercahaya dan menjadi makhluk-makhluk cahaya. Sehingga apapun ramalan di masa lalu, itu karena sebabnya dari masa lalu. Nggak usah dipikirin, it was over. Tapi Anda bisa merancang blueprint hidup Anda dari sekarang untuk yang masa depan. Sehingga nanti kalau lahir lagi di masa depan, akan membentuk karakter yang sangat amat berbeda dari karakter pace yang dari dulu. Jadi kita hidupkan di tiga masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini terus menjadi masa kemarin. Yang kita bilang tomorrow. Kemarin kita ngomong tomorrow. Sekarang udah jadi apa? Yes, today. Dan besok itu jadi yesterday. Dan itu bergerak terus. Ketika saya ngomong nanti, itu udah jadi masa lalu. Saya ngomong sekarang, itu udah jadi masa lalu. Apapun yang kita lakukan akan terus bergerak. Dan karena kita paham hukum pergerakan, hukum perubahan, hukum ketidakkekalan, maka kita harus yakin. Kalau saya ramalannya jelek, saya harus berbuat apa nih supaya mengganti ramalan saya jelek. Saya harus lebih positif dong. Saya harus lebih tenang dong. Saya lebih terarah dong. Saya harus lebih banyak belajar dong. Saya harus berubah. Karena inti dari kehidupan, blueprint ini punya tujuan akhir adalah kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan. Dan sukses itu bukan untuk duniawi, tetapi duniawi dan duniawi. Jadi dua. Sukses itu adalah sukses hidupmu untuk menuju kesuksesan di dalam spiritual, dan sukses hidupmu mengatasi hidup kita sekarang. Ada dua. Nah, dengan demikian kita hanya tahu apa? Positif. Pikiran yang positif, pekerjaan yang baik, ucapan yang benar, hal-hal yang benar, ini yang terus kita tambah. Dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencahariannya juga benar, usaha kita juga benar, dan kemudian meditasi kita juga benar, dan kemudian kesadaran kita juga, perhatian kita, konsentrasi kita, semuanya benar. Sehingga menimbulkan naiknya kebijaksanaan, terjaganya kita dengan hal-hal yang baik, dan kita akan ditarik, law of attractive, untuk menarik kita ke teman-teman yang positif, lingkungan yang positif, komunitas yang positif. Disadari atau tidak disadari, Anda akan tertarik nih. Ngapain juga Anda gabung ke sini? Coba Anda tertarik dengan Koabe. Oh, ganteng banget Koabe. Kan enggak. Manfaatlah dan getaran yang disebut dengan energi kita sama. Sampai gerah. Nah, energi kita sama. Terus kemudian kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan energi kita yang tadinya kecil kayak lilinnya tadinya cuma kriep, tiba-tiba jadi obor. Tiba-tiba jadi api unggun. Wah, tiba-tiba jadi kebakaran yang hebat.
Tapi membakar apa? Bukan membakar orang lain dan bukan membakar kekayaan kita atau bukan membakar hoki kita, tapi membakar semua yang negatif dalam diri kita. Membakar ketidaktahuan kita, membakar kebodohan kita, membakar kesalahan kita, membakar ketidaksabaran kita, membakar iri hati kita, membakar kebencian kita, membakar semua ketakutan, membakar kecemasan. Semua yang negatif ini on fire, dibakar semua dengan apa? Energi ilahi, cahaya ilahi, dengan api-api yang orang bilang Roh Kudus bentuknya api ya. Nah ini sedang masuk ke dalam diri kita. Tanpa kita sadari, kita sedang mengolah diri kita untuk membakar semua yang negatif dalam diri kita. Makanya dikatakan, masukkan nafas, apalah macam-macam nafas yang positif semua masuk, dan mengeluarkan asap hitam. Apa itu asap hitam? Ya dari tadi, pembakaran yang tadi-tadi, yang kita bakar adalah negatif-negatif, yang kita bakar adalah ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan diri, terus juga hal-hal yang menyebabkan kita menjadi beban, ini semua dibakar. Ibaratnya orang mau buang sampah, nggak ada tempat, akhirnya dikumpulin di satu, semua sampah-sampahnya dikumpulin jadi satu, dan dibakar. Ketika dibakar, itu nggak berbentuk sampah lagi. Dia akan berubah menjadi api, dia berubah menjadi asap hitam, keluar dari tubuh kita, dan setelah dibakar, dia menjadi bara, menjadi abu, menjadi apa segala macam. Dan bisa dikabung lagi dengan tanah, ditutup dengan tanah, dan akhirnya kembali yang kita lihat adalah tanah yang bersih tanpa ada asap-asap, abu-abu hitam, dan segala macam. Asap hitamnya sudah menguap, hilang. Itulah yang kita lakukan setiap hari di sini. Mengumpulin sampah, dan kemudian membakar sampah, mengeluarkan asap hitam, dan kita recycling sampah-sampah yang abu-abu tadi menjadi benih-benih cinta, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan keberuntungan. Nah, itulah yang sedang kita lakukan. Inilah kita sedang mencetak blueprint baru, bukannya blueprint ini benar-benar baru, tapi blueprint yang lama kita makin kembangkan, mempertegas, melihat, menandai bagian mana yang harus saya benari. Ini kita bangun berapa ruangan nih, kita bangun berapa tingkat, apa yang belum ada ditambahin, apa yang sudah ada tidak berguna kita ganti, kita hapus. Ini kita sedang memperbaiki blueprint kita untuk ke depannya, untuk masa depan. Oke, sampai di sini kita sudah menjadi jelas dan kita mulai paham tentang hidup kita sendiri. Ketika kita sudah mulai paham tentang hidup kita sendiri, kita akan menjadi lebih percaya diri lagi, melangkah dan punya tujuan, dan kita akan lebih lepas, tidak ada beban, dan kita akan lebih bahagia dan terus bahagia, dan kita akan ceria. Muka dari sekarang nih foto, nanti 5 tahun, jangan 5 tahun lah, kita tunggu 1 bulan kemudian, foto lagi. Terus 3 bulan lagi, foto lagi. 1 tahun, foto lagi. Apakah waktu nanti kemudian 1 tahun yang kemudian adalah kamu yang sekarang? Udah bukan. Apakah kamu yang dulu, yang sebelum ikut meditasi? Apalagi, kusut, ampun, ini bawaannya, gitu. Tapi sekarang jadi cerah, jadi bahagia, jadi damai. Nggak perlu pakai operasi plastik ya. Terima kasih. Hari ini KOAB sudah dibimbing dan sudah diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang blueprint of your life, dan izin pamit. Udah ada boleh udah. Pertanyaan gitu nggak Bu? Pertanyaan boleh dong ya? 9. Ini udah kelewatan loh, 9.15. Sampai jam 10 nggak ada acara kan? Nggak ada sih, pura-pura aja ada acara. Kan temen ngerjain KOAB. Jadi misalnya gini Suhu, bagaimana kita lepas dari, kita tahu nih yang kita lakukan tidak baik, tapi bagaimana kita bisa lepas nih? Kadang-kadang kan susah juga, karena mungkin kita memendam emosi negatif atau apa, untuk memulainya, melepas itu dan akhirnya bisa memilih yang buah kebaikannya itu, Suhu ada tips nggak? Ini gampang lah, gelang nih ya. Ini gelang nih. Anda udah tahu Ya. nih, ini gelang. Anda udah tahu hidup Anda ini kalau disusun rangkaiannya seperti ini, betul? Tuh. Yes. Nanti nih ujungnya, peak-nya, kebahagiaan Anda di sini. Dan Anda melihat ini adalah yang paling indah, adalah yang paling gede daripada yang lain, dan Anda menyukai yang ini. Anda udah tahu kalau Anda bergerak dari sini, Anda akan bergerak dari sini dengan yakin, Yeah. mantap.
menjalani terus dengan sebaik-baiknya, Anda pasti akan mencapai ini, betul? Udah tahu Betul. kita, udah tahu kalau kita jalanin ini tiap hari nih, jalanin kebaikan tiap hari, kita terus berbuat yang terbaik buat hidup kita, suatu saat pasti kita akan bisa menggapai yang ini. Udah tahu kita, betul? Betul. Nah, sekarang Anda baru jalan sampai sini. Mulainya dari sini. Sebenarnya Anda baru udah dapetin nih bahagia. Tapi kita mulai dari sini. Mulai dari sini, mulai sampai di tengah. Kok gua nggak berhasil ya? Kok gua kayaknya nggak bagus-bagus ya? Iya. Sampai di tengah, kita stop, berhenti. Tercapai nggak tujuan kita? Bisa mencapai nggak kita di bawah? Belum. Enggak kan? Belum. Belum. Tapi kita udah nggak sabar, kita udah menganggap, kayaknya udah tahu nih perbuatan baik ini pasti akan mencapai kebahagiaan. Tapi udahlah, give up, stop. Dan udahlah kita ikutin aja kebiasaan kita. Malah kita jalan mundur. Atau kita mengambil yang lain. Ini kita berhentikan, kita ambil lagi yang lain, misalnya kita ambil lagi yang ini misalnya. Dari sini kita jalanin, kita terusin. Ini yang gelap nih, yang gelap. Tapi anehnya, yang kegelapan ini nggak ada ujung kebahagiaan yang tadi itu. Yang ujung pentolan ini, kebahagiaan ini nggak ada di sini. Tapi kita terus jalanin. Nggak ketemu. Yang kita pengen kan tadi yang ini ya. Ya. Ketemu. Kenapa? Yang Anda lakukan adalah mengambil, memutar yang ini. Terus ketika Anda sadar lagi, Anda balik lagi, oh iya, tadi kan saya maunya kebahagiaan, saya maunya yang bercahaya, saya maunya yang bersih, saya mau yang bersinar. Maka mulai lagi, Anda start hidup lagi. Start itu bukan dari sini lagi. Jadi ketika kita start, tabungan kebaikan kita udah di sini kan, paramita kita, kebaikan kita, semua udah di sini. Dan kita lanjutin lagi, segala yang baik-baik, lanjutin lagi, sabar, lanjutin lagi. Saya harus berubah, terus yang positif, semua kebahagiaan ada pada milikmu, akan menjadi milikmu, dan benar-benar akan menjadi milikmu. Amin. Semoga. Udah dikasih yang putih, yang terang, maunya nyari yang gelap. Udah dikasih yang hitam gelap, tetap nyari-nyari terus, tidak mau jalanin dengan sebaik-baiknya, malah ambil gunting, putusin semuanya, akhirnya berantakan. Ketika kita sudah berantakan, ini kita error, otak kita udah nggak benar ngelihat orang, siapa, ada apa, kan udah aneh. Dirimu yang dulu hebat, dirimu yang dulu pintar, dirimu yang dulu pandai, berubah menjadi diri yang ongkong. Karena apa? Tergoncang. Ketika tadinya kita udah ingin mencapai ini, ingin mencapai tiga langkah lagi. Terus bukannya Anda jalanin dengan sesabar mungkin dan sebaik mungkin, malah Anda putusin. Tes. Ketika dia putus, udah tinggal 3 lagi, kebahagiaan itu udah ada dalam dirimu. Tapi Anda putusin, tes, berantakan, hancur semua, dan harus dikumpulin lagi, dicari lagi, sampai cari yang pentolan yang ini, di mana sih yang Anda pingin? Ternyata nggak ketemu, nyelip-nyelip, dia udah nggak tahu keliling kemana. Tuh, perumpamannya kayak gitu. Oke? Iya. Thank you. Wah. Nah, ada pertanyaan di chat dari Ibu Eka Suryani. Ngomong ngerti nggak ini perumpamaannya? Kurang lebih Suhu. Iya. Ya, caranya gimana Suhu agar ke depan hidup kita lebih cerah lagi? Cara agar goal kita tercapai dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Hidup ke depan lebih terarah lagi. Anda itu yang nanya itu sebenarnya pura-pura nggak tahu, atau pengen ngetes, atau bagaimana? Kita semua udah tahu. Kita semua mau hidup itu bahagia, mau hidup itu happy, mau hidup itu bebas dari ketakutan. Tapi kita terus main yang di sini. Gelang ini kita mainin terus. Hal-hal yang harusnya ucapan yang benar, kita malah ucapannya buat ngatain orang, julitin orang, nyumpain orang. Udah tahu harusnya kita memainkan gelang yang ini misalnya. Tapi kita tetap pilih yang ini. Udah tahu maunya bahagia, udah tahu mau mencari yang ini kebahagiaan. Tapi kita terus berkutat di sini. Lepasin, fangsia, lepasin. Enggak, Suhu, sayang, ini udah nemenin saya udah lama banget. Ini udah menjadi bagian hidup saya, ini udah jadi pola saya, ini karakter saya, ini jalan hidup saya. Ya udah, ngapain lu mencari kebahagiaan? Minta saya untuk nunjukin jalan terang, tapi Anda nggak mau melepaskan yang gelap-gelap, dan Anda senang berkutat-kutat di situ terus dan menganggap inilah saya.
jalan sendiri. Bye-bye. Mbak, ada paket ya? Loh, Iya, Oh, nah, ada paket paket. kebahagiaan, Bu. Dari Suneng Iya, Bu. betul. Ya, ada banyak. Luar biasa. Ya, Ya. oke. Sorry, lanjut Ada lagi, Suhu. Pak, Le? Iya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau mau ditanyakan langsung ke Suhu, silakan. Oh iya, kayak tadi kok, Abe. Kalau saya mau ngikutin gitu, saya udah putus hubungan sama ini gratitude dan saya nggak bakal meditasi, saya nggak bakal dengerin orang. Kenapa? Saya udah merasa nggak ada gunanya. Percuma kita tiap hari duduk tenang ngebayangin dan segala macam. Udahlah, bosan gitu-gitu aja. Iya. Saya memutuskan hubungan yang baik untuk mengubah diri saya dan meninggalkan komunitas yang baik ini. Salah siapa? Salah saya atau salah Pak Abe? Ayo, tanggung jawab. Iya. Kadang-kadang memang ada satu titik tertentu kita jenuh juga ya, karena, jenuhnya gini ya kita harus bersabar iya, tapi jenuh kadang-kadang berbuat baik terus, tapi akhirnya kita dibeginiin terus, atau mungkin belum menerima hasilnya yang mungkin sesuai harapan kita. Nah, di situnya kadang-kadang sebagai Nih. manusia biasa kita ini ya, gimana Su? Kalau kita tahu blueprint hidup kita ini blueprint hidup kita, di endingnya itu ada bangunannya rusak, hancur, keropos, dan makin parah. Maksudnya kita tahu ke depan ini kita bakal jadi sengsara, dan kita bakal jadi stres, kita bisa jadi traumatis, kita bisa jadi tidak happy, dan kita bahagia. Masa depan saya. Kita tahu nih kayak Doraemon, pintu kemana saja. Kita masuk ke pintu masa depan, kita dibawa ke masa depan. Endingnya, di sono kita jatuh miskin, jatuh susah, stres, trauma, stroke, diranjang aja. Kita udah tahu nih, blueprint kita nanti ke depan bakal seperti ini. Pemikiran yang kayak tadi, masih ada apa enggak? Iya. Oke. Kalau kita dikasih ke pintu ke masa depan dan ngelihat pemandangannya di depan sana adalah kita stroke, kita di rumah aja, di kamar aja, di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain, kita miskin, jatuh, error, stres. Misalnya, kita udah tahu blueprint kita di depan kayak gitu. Sekarang pemikiran yang tadi, aduh saya males, aduh saya nggak ada kesabaran, aduh saya kayaknya udah boring, udah ngapa-ngapain. Kira-kira masih ada nggak kalau kita diajak ke masa depan seperti itu pemandangannya? Iya, enggak sih. Jadi Enggak ya? pengen lebih sehat, lebih aktif, lebih bermanfaat, pengennya seperti itu. Ya itu, karena kita nggak tahu blueprint kita di depan endingnya gimana, kita ini males-malesan jalan ini yang program sekarang. Sekarang adalah untuk mengubah blueprint Anda di masa depan dengan perubahan-perubahan yang tadi saya bilang. Arsitek ini ngelihat lagi, mau ngerancang rumah yang bagus apa rumah yang jelek. Kalau Anda mau merancang yang bagus, perubahan terjadi setiap saat. Rumah aja harus direnovasi loh. Ini biara saya renovasi terus, inovasi terus. Dan saya harus memikirkan untuk merubah menjadi lebih baik. Kalau kayak saya bilang, udahlah yang ada aja lah, udah kita jalanin aja, yang penting umatnya rame. Umatnya rame, ngapain sih buang-buang duit renovasi, ngapain sih harus pakai ini, pakai itu, dan segala macam, ngapain sih jadi kinclong. Ya udah, saya terima jadi gitu-gitu aja. Nanti ke depan ini pada lapuk semua, ini pada hancur, abrasi, dan segala macam. Terus saya tenang-tenang aja. Yang penting saya bisa tidur enak, makan enak, umat juga masih ada. Akhirnya 10 tahun ke depan, apa yang terjadi? Saya diberikan kesempatan merubah, tapi saya tidak mau melakukan perubahan. Dan ketika saya tidak mau melakukan perubahan, nanti ke depan saya terlambat. Wihara orang-orang udah modern, wihara orang-orang udah bagus, tapi wihara saya gini-gini aja. Dan kemudian nyesel, aduh kenapa dulu waktu masih ini nggak ada perbaikan, kalau dulu sambil diperbaiki kan nanti perubahannya tinggal dikit doang. Tapi karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki itu dulunya, waktu saya dikasih kesempatan, akhirnya sekarang harus bongkar ulang semua, bangun baru lagi. Berapa banyak effort, energi, uang yang kita habiskan untuk bangun baru lagi. Saya yang tadinya stres, saya nggak bisa hidup, dan saya pikir, udahlah saya mau habisi hidup saya aja. Ternyata habis itu, setelah momen itu masih banyak banget rentetan-rentetan kebahagiaan yang kita dapatkan. So what gitu loh. Understand about your past life,
understand about today and understand about the future. Itu akan membuat kita menjadi wisdom, menjadi wise, menjadi lebih care, menjadi lebih happy, menjadi lebih terang dan terang, terus terang. Pilih. Suhu milenial memang mantap, keren. Ya, pada diem aja tuh Koabe. Kayaknya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Terpesona sama Suhu luar biasa kok Abe. Rekam keluarin lagi kok Udah. Abe. Ini didengerin berulang-ulang, Pasti. pencerahan Pasti. banget. Iya, saya rekam kok. Harusnya dokter nih yang sharing, saya kan pasien. Aduh, Suhu, tahu nggak pertama saya tertampar sama Suhu tuh apa? Ayat Alkitab yang bilang kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Terus kan Suhu bilang itu kalau kita nggak salah nggak mungkin ditampar. Oh iya betul itu betul banget. Iya, dan kita juga harus belajar bisa ngeles, Bu. Makanya kenapa kita latihan kungfu. Sebelum orang tampar, head nggak kena, belajar Wing Chun. Ingat Terus ya. Suhu kasih tahu kenapa orang kalau pakai tas Hermes lebih bangga daripada pakai tas yang lain. Itu kenapa Suhu? Mereknya doang. Cuma tempelan Hermesnya doang. Kalau Kalau dicopot mereknya juga. digunting, Bu, orang pikirnya belinya di Mangga 2. Gimana caranya supaya nggak ada kebanggaan itu? Atau dengan pakai tas nggak bermerek kita juga bangga karena uangnya banyak gitu loh Suhu. Nih Bu, kalau orang yang udah biasa pakai tas merek, ya, dia beli ke Mangga 2 yang KW-nya, orang itu percaya banget dia pakai yang asli. Paham nggak? Kalau orang udah kaya, udah sukses dalam hidupnya, sudah berhasil, dia pakai apapun di badannya, orang anggap itu barang mahal. Tapi kalau orang yang biasa-biasa aja, yang penghasilannya kita kelihatan, dia pakai yang bermerek pun, dia pikirnya itu barang Mangga 2. Walaupun dia beli dengan uang sendiri, dan bisa mendapatkan itu, tapi dia bawa kemana-mana, dia tenteng orang pasti nganggap itu barang Mangga 2. Betul. Paham ya? Terus apa yang mau dibanggain? Apa yang mau disombongin? Keberhasilan kita adalah orang pakai perjuangan Hermes kita. sombong ya? Enggak, bukan. Orang pakai Hermes itu adalah usaha dia, effort dia, kinerja dia, keberhasilan dia yang dia lakukan, sehingga dia wajar pakai merek-merek itu. Bagi dia itu uang segitu bisa kok dia beli, sama seperti orang yang biasa-biasa aja, dia beli yang merek sedang aja dia udah bangga, udah bisa pakai. Itu prestasi, Bu. Itu bukan kesombongan. Yang jadi sombong adalah ketika dia pamer. Nih, gua bisa beli. Lu kan nggak bisa beli. Lah jelas, orang penghasilan tiap orang nggak sama, hidup tiap orang berkahnya juga nggak sama, rezekinya nggak sama. Tapi bagi orang yang mampu, dari orang yang menengah, dia bisa bekerja sampai untuk menunjukkan ke ibu tadi, gue juga bisa beli tas yang sama. Dia akhirnya benar, effort dia, kerja dia, kinerja dia mencapai tujuan, berhasil, achievement. Dan dia bisa beli itu. Tapi ketika dia tenteng, tetap aja jadi bahan gunjingan. Lu mau sombongin apa? Itu asli, Bu. Bener asli. Kayaknya itu yang Mangga 2 deh, Bu. Sakit hati nggak tuh? Terus yang tadi yang biasa pakai itu dibeli Mangga 2. Ini, Bu, ini nih bagus nih bermerek. Iya, waduh mahal nih pasti. Inilah permainan hidup. Kita mau sombong apa? Mau nyombongin yang kayak gimana? Sombong itu perlu kalau seandainya kita berhasil melakukan banyak kebaikan buat banyak orang. Boleh sombong. Boleh itu. Itu sombong yang positif. Bukannya nggak boleh juga Suhu. Kalau udah meditasinya berhasil melepaskan semua beban hidupmu, meditasi ini kita semakin ceria, semakin happy, boleh sombong, boleh. Sombong yang positif. Gua bahagia nih, happy nih. Kenapa? Karena berhasil ikut gratitude. Wah, boleh sombong. Rudaksa. Lihat tuh, Rudaksa. Di Nepal, Rudaksa ini dikatakan air mata siwa. Air mata ya. Padahal ini kan pohon ya, di Jawa ini geometri banyak banget dan jadi sampah loh. Di Jawa, pohonnya ini, Pak Indra ya, geometri atau Rudaksa ini, orang dulu nggak tahu loh. Orang dulu nggak tahu tiap hari pohonnya berbuah, tiap hari disapuin, tiap hari dibuang. Sekarang orang Cungpo dari Cina, ini masuk, nyariin beginian, sampai yang kecil-kecil pun diambil. Satu pohon itu nggak sempat gede lagi, udah diambilin.
Karena udah tahu nilainya mahal. Dan Indonesia punya Rudaksa ternyata lebih terkenal daripada Nepal. Terus Rudaksa itu biji loh, cuma biji doang. Kita lihat ini sampah. Kita lihat ini tidak berharga. Kita lihat ini ya biasa aja di tanaman di belakang itu nggak ada yang mau, nggak ada yang nebus. Dan begitu tahu nilainya dari biji ini, begitu tahu kegunaannya, begitu tahu manfaatnya, waduh, langsung ngapain? Mahal banget harganya dan Anda langsung kumpulin sampah-sampah itu, diolah, buahnya dibuangin, bijinya dikeringin, dijemur, dan kemudian dicariin. Ini ada berapa sih? Ini ada bintang 5. Oh, terus cari lagi yang bintang 8, cari lagi yang mahal-mahal. Waduh, semuanya orang pada berburu Rudaksa sekarang. Dan harganya lumayan. Harga satu biji yang unik bentuknya, yang kita pikir dia dempet, yang kita pikir dia kayaknya cacat gagal atau yang melonjong, ternyata harganya dolaran, ratusan dolar. Wah, orang udah tahu nilainya, langsung menjaga pohon itu. Sampahnya pun dipungutin, sampahnya pun ditungguin, dan diangkut, dijual berkilo-kilo, dan jadi duit. Artinya apa? Hidup kita ini sebelum kita tahu hidup kita bermakna, sebelum kita tahu manfaat dari hidup ini, sebelum mengetahui manfaat dari sesuatu, atau dari kegiatan, atau dari komunitas, kita nggak tahu manfaatnya. Kita menganggap itu sampah, kita menganggap itu biasa aja, kita menganggap itu tidak berarti. Tapi begitu kita tahu nilai value-nya, kita tahu itu berharga banget, kita tahu itu bisa dijual sangat mahal, dan jadi barang mewah, wah langsung orang menghargai banget. Anda pikir ini gratis, kasihan kok Abe sama Pak Indra tiap hari, dia harus effort tuh, luangin waktu, luangin apa segala macam. Dan kalau kita cuma mau gratisan, akhirnya hidup kita cuma hanya menikmati ya manfaat gratisan. Tapi kalau sekarang kita tahu ini jadi value banget nih, mengubah hidup kita, mengubah blueprint kita, mengubah manfaat bagi kita ke depan. Maka kita kan kasihan sama Ko Abe sama Pak Indra yang katanya sudah resign. Nah, jadi konsultasilah sama mereka dan kasihlah angpau Imlek yang banyak ya. Gak gitu kali Suhu, santai aja. Promosi daripada promosiin diri ntar dibilang sombong dan mutre. Mending saya promosiin gitu. Bercanda. Maksudnya kita berterima kasih kepada orang yang sudah mengubah hidup kita. Kita harus ada kanan, harus ada simpati, kita juga harus bisa berbagi sharing. Walaupun Anda cuma kasih segelas air, walaupun Anda cuma kasih penghargaan nama atau label atau promosiin kepada orang lain, ini adalah kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan selamanya selalu dinilai dengan uang. Tapi kalau kita sharing grup ini, kita sharing manfaat ini, kita sharing apa pada orang lain, dan ada orang lain yang ikut, itu sudah menambah kebaikan buat Pak Abe dan Pak Indra. Syukur-syukur kalau ampau Imleknya juga tebel. Gitu. Itu Imlek aja, selebihnya mah kasih angpau kosong aja. Ya, ini hanya anekdot ya, hanya intermezzo. Artinya, ketika kita mengetahui sesuatu yang berharga banget dan kita lepaskan, yang rugi siapa? Ada orang loh ditanya, disuruh milih dua ini. Anda akan milih yang mana? Nah, mungkin ada yang langsung lihat, aduh Su yang ini hitam Su, jelek cacat, saya nggak mau milih ini. Kan Anda lihat satu hitamnya, yang lain bagus Su. Oh ini juga agak sedikit jelek Su. Ini saya nggak mau pilih. Ya misalnya ini ya, ini saya buang. Padahal katanya ini lebih mahal. Terus Anda lihat ini, jelek Su, cuma kecil banget, nggak ada apa-apanya. Padahal nilainya ini adalah pound body yang nilainya ratusan tahun. Dan ketika Anda pakai ini, energinya jadi lembut, jadi hangat, jadi lebih soft gitu ya. Pak Indra bisa lihat energinya Pak Indra. Kalau Anda tahu ini pound body yang ratusan tahun, langsung Anda akan milih ini, betul? Padahal kalau nggak tahu, cuma lihat bentuknya doang. Nah, Anda milih yang ini. Nah, milih yang kinclong, milih yang bagus, milih yang keren. Padahal ini cuma plastik biasa atau bukan batu yang biasa gitu doang. Dan harganya juga sangat murah. Beda sama yang tadi Anda bilang jelek, yang tadi Anda bilang hitam. Ini harganya mahal. Kenapa? Karena Anda nilai value-nya. Kita ngelihat, kita mau blaming seseorang, kita mau blame apa segala macam, mana ada. Kamu sendiri aja nggak bisa blame hidup kamu besok kemudian jadi baik, besok kemudian jadi buruk. Gara-gara Ko Abe nih, saya jadi nggak bisa kerja. Setiap jam 8 saya meditasi sampai jam 10. Anda blame Ko Abe, padahal diri Anda sendiri yang mau ikut meditasi. Terus diri Anda sendiri yang hancur karena Anda tidak bisa ikutin meditasi ini, terus kemudian bilang, saya nggak cocok nih dengan gratitude ini, saya nggak ada perubahan,
Akhirnya Anda selalu blaming orang lain, padahal yang salah diri sendiri. Maka bagi kita, jangan pernah cap siapapun walaupun dia salah. Sejelek-jeleknya biku, kita lihat Waitopusa atau nama Waitopusa namanya siapa ya? Itu Waitopusa. Skanda Bodhisatwa. Skanda Bodhisatwa atau Waito, itu dia selalu bawa pedang. Tapi dia bertekad, siapapun selama pakai jubah, saya akan menjaga dia. Seburuk-buruknya dia, sebobrok-bobroknya dia, selama dia masih pakai jubah, saya akan jaga dia. Artinya, Waitopusa aja begitu gampang banget, begitu besar. Udah tahu saya salah jalan, udah tahu saya nggak baik ya. Misalnya saya jadi biksu ini, saya melakukan penyimpangan. Tetap Waitopusa itu jaga. Kenapa? Dia menghargai jubah ini. Dia menghargai apa yang dia dapetin. Dia menghargai titik waktu perjuangan ini. Terus saya gimana dong? Saya kan udah salah, saya udah jalan. Ya, lu punya karma sendiri. Nanti setelah meninggal, saya akan disiksa di neraka. Kenapa jadi yang nggak benar? Kenapa saya jadi ini? Atau saya jadi biku peta, setan yang bentuknya seperti biksu. Kan ada biku peta. Dan itu Waitopusa bilang, itu karmamu. Saya menjaga kamu supaya tidak ada yang menyakiti kamu. Itu tekad dia. Jadi Waitopusa bukan menolong orang jahat, bukan melindungi orang biksu bejat, bukan. Dia melindungi kesucian jubah ini dan melindungi tekad yang pernah kamu ucapkan. Gitu. Tetapi dia tidak berhak menghakimi hidupmu. Jadi hukumannya kapan? Hukumannya alam akan memberikan hukumannya sendiri. Nanti setelah dia meninggal, dia jadi setan, dia jadi masuk neraka, dan di neraka nanti dia ketemu lagi sama orang-orang yang pernah dia tipu atau pernah dia apa, dan akhirnya semua orang akan menyalahkan dia. Makanya lu jadi biksu, gak bener sih, sekarang sama-sama sama kita nih disiksa. Ya lu juga waktu gua gak bener, lu udah jadi ngomporin orang sampai semua orang membenci saya, sehingga saya tidak bisa lagi menjalankan kehidupan saya dengan baik. Saling menyalahkan. Ya kan? Jadinya jangan pernah ikut campur urusan orang. Urusan sangga, urusan biku, urusan suhu, urusan pendeta, pastor, itu urusan mereka sendiri, pribadi mereka dengan yang di atas, pribadi mereka dan karmanya sendiri. Kita nggak usah ikut campur, nggak usah blame, nggak usah lihat apa. Dan kita hanya ambil positifnya, ambil manfaatnya dari orang-orang yang memang sudah menjalani kehidupan seperti ini. Karena nggak gampang. Anda pikir saya gampang nggak nikah, nggak punya istri, nggak punya anak, terus kemudian saya hidup sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, mandi sendiri, gitu kan? Kayaknya kan gampang menurut Anda, tapi kalau saya yang jalani, aduh, saya juga pingin seperti orang lain. Tapi setelah lihat persoalan rumah tangga orang lain yang curhat sama saya, untung gua nggak nikah, untung gua nggak punya anak, untung gini. Plus minus, nggak ada yang bisa membuat Anda bahagia 100%. Hidup itu yin yang. Di tengah putih ada hitamnya. Terima hitam itu walaupun Anda kelihatan putih. Di yang hitam, Anda jelek seburuk-buruknya, Anda masuk penjara, tetap ada putihnya. Tetap Anda mulia kok. Anda bisa jadi orang baik dan Anda bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa kita harus campurin orang putih itu 100% harus putih, orang hitam itu 100% hitam? Nggak ada, yin yang aja udah ngajarin kita, yang putih ada hitamnya, yang hitam ada putihnya. Masa kita mau lebih hebat dari semesta? Woi. Mantap. Oke, Bu. Oke, Suhu, ini yang tentang blueprint, 1-2 kalimat penutup, Suhu, tentang blueprint. Blueprint itu, blue itu warnanya biru, kok. Print itu namanya printing, cetakan. Jadi cetak biru kok. Nah, sekian, terima kasih. Oke, thank you, Suhu, luar biasa.